Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dari Dasar. Video kali ini akan membahas. Sekarang kita akan mempelajari histogram. Apa itu? Adalah penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensi. Oke, perhatikan tabel yang di samping. Ini interval data ini akan kita sajikan dengan bentuk histogram. Jadi sebenarnya histogram itu hampir sama dengan diagram batang. Hanya saja kalau diagram batang itu bentuknya bisa jarang-jarang, maksudnya bisa terpisah. Tapi kalau misalnya histogram itu batangnya harus rapat. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi batangnya itu harus rapat. Ini yang histogram. Jadi untuk histogram itu bisa menggunakan yang di sumbu X-nya itu bisa menggunakan intervalnya atau nilai tengah atau juga tepi kelasnya. Nah, sekarang akan disajikan data yang bentuknya tepi bawah. Tepi kelas itu jadi gini, kalian harus tahu yang 161 ke bawah ini disebutnya dengan batas bawah. Batas bawah. Kemudian yang sampingnya ini disebut dengan batas atas. Batas atas. Lalu sekarang tepi bawah kelas itu berarti batas bawah dikurang 0,5. Kalau yang tepi atas kelas ditambahkan dengan 0,5. Ini adalah satuan yang dipakai untuk tepi kelas bawah, atas, bawah atau atas. Tapi ada beberapa satuan yang dipakai misalnya 0,05 atau 0,005 ya. Namun pada umumnya yang sering dipakai ini yang 0,5. Kesepakatannya untuk yang SMA ini kita pakai yang 0,5. Jadi kita akan menggunakan yang tepi bawah. Jadi segini, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Jadi 161 dikurang 161 dikurang 0,5 dapatnya 160,5. Nah, 160,5 ini sudah kalian cukup tentukan satu aja karena selebihnya itu tinggal ditambahkan dengan panjang kelasnya. Tadi kan panjang kelasnya 4, tinggal ditambahkan dengan 4. Jadi 160,5 ditambah 4 jadi 164,5 dan seterusnya sampai dapat 184,5. Sampai yang ini batas tertingginya ini ditambahkan dengan 0,5. Nah, kemudian tinggal dibuat di histogramnya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya dipakai yang tepi bawah, nulisnya di pinggir nih. Di pinggir ya. Di pinggir di paling kiri daripada diagram histogramnya. Oke, sekarang masih sama, tapi sekarang kita akan menyajikan histogram dengan titik tengah. Titik tengah itu didapat dari batas bawah, ini batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Nah, kalian cukup tentukan yang kelas pertama saja titik tengahnya, karena selebihnya nanti tinggal ditambahkan panjang kelas, jadi tinggal tambahkan 4. Terus tambahin 4 semuanya. Nah, ini sudah dapat titik tengahnya, baru kita akan buat ke dalam histogram. Nah, ini pakai yang titik tengah. Jadi di histogramnya itu ada tanda titik tengahnya. Nah, ini ada garis tengah, maksudnya adalah yang diambil titik tengahnya. Nah, ini adalah contoh cara menyajikan histogram dengan titik tengah. Ini titik tengah ya, bukan interval. Oke, dari titik tengah ini kita akan buat poligon. Poligon frekuensi. Apa itu? Adalah garis-garis yang menghubungkan titik-titik tengah pada histogram sehingga diperoleh diagram yang bentuknya poligon. Jadi titik tengah ini kalian tinggal buat titik tengahnya. Kemudian titik-titik ini kalian hubungkan garis. Nah, kenapa garis ini disebut poligon? Jadi kalau misalnya kalian bisa buat garis bantu,
ini adalah suatu bidang datar yang memiliki beberapa sisi. Nah, kalau bangun datar yang memiliki beberapa sisi itu disebut juga dengan poligon. Nah, poligon ini kayak yang garis ini jadi nggak selamanya disandingin dengan yang histogram. Jadi kadang-kadang ada yang histogramnya dihilangkan seperti ini. Ini juga masih merupakan poligon frekuensi. Tapi ada juga yang disandingkan dengan histogramnya. Jadi kalian jangan heran, ada yang disandingkan, ada yang enggak. Nah, ini adalah contoh cara membuat poligon frekuensi. Kalau poligon frekuensi itu dari titik tengah ya, Nak ya. Sekarang OGIF. OGIF merupakan penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, OGIF ini banyak melibatkan frekuensi kumulatif yang kurang dari atau lebih dari. Misal sekarang OGIF positif. Jadi kalau OGIF positif yang dipakainya adalah tepi kelas atas. Tepi kelas atasnya. Misal gini, tepi kelas atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Ini ke batas atasnya 164,5 kan. Tambah dengan 0,5 dapatnya 164,5. Kemudian kelas keduanya kalian tinggal tambahkan dengan panjang kelas. Tambahkan 4 terus sampai dapat 184,5. Nah, frekuensi kumulatifnya itu kalau untuk yang OGIF positif pakai frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, kurang dari. Jangan lupa kalau OGIF positif pakai kurang dari. Jadi gini, yang 164,5 itu frekuensi kumulatifnya berapa? Ya, yang di bawah adalah 2 kan. Yang di bawah 164,5 itu ada 2. Kemudian ini selanjutnya tinggal tambahin aja nih, 2 tambah 5 berapa kalau misalnya kalian malas ngitung. Tinggal cara simpelnya tinggal 2 tambah 5 berapa? 7. Kemudian 7 tambah 7 berapa? 14. Terus tambahin lagi 24, tambahin lagi 4, 28, tambahin lagi 2 jadi 30. Ini adalah cara mudah untuk menghitung frekuensi kumulatif kurang dari untuk yang OGIF positif. Jadi OGIF positif itu pakainya frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, dari sini kalian tinggal buat OGIF-nya. Lihat seperti ini. Ini 160,5. Jadi sebenarnya kalian mau pakai yang tepi atas kelas maupun tepi bawah kelas itu sebenarnya sama ya. Yang di bawahnya ini. Yang membedakan hanya ini nih, frekuensi kumulatifnya. Jadi yang membedakan itu adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, sekarang yang 160,5 itu pasti 0. Nah, 164,5 itu 2. Nah, dilihat di sini garisnya itu adalah garis yang menaik. Nah, maka oleh karena itu OGIF positif itu adalah grafik yang naik atau frekuensi kumulatif yang naik. Maka itu OGIF positif. Nah, kalau yang OGIF negatif itu kebalikan daripada OGIF positif. Dia pakai tepi, ya seperti yang Ibu bilang tadi, tepi atas maupun tepi bawah sebenarnya sama saja. Jadi di sini pakai yang batas bawah dikurang dengan 0,5, dikurang dengan 0,5. Terus ini kalian tentukan yang kelas pertamanya saja. Nanti yang selanjutnya tinggal tambahkan 4. Terus tambahkan lagi 4. Nah, sekarang kalau misalnya yang frekuensi kumulatif itu yang OGIF negatif pakai yang lebih dari. Jadi yang lebih dari 160,5 itu kan ada 30 ya. Ada 30. Nah, selebihnya tinggal seperti ini. 30 kurang 2 berapa? 28. 28 kurang 5 berapa? 23. 23 kurang 7 berapa? 16. 16 kurang 10 berapa? 6. Terus sampai 64 kurang 2. 2 kurang 2 sampai kalian dapat 0. Nah, ini adalah cara membuat frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian kalian tinggal buat garis nih, yang 160,5 kan ada 30. Terus ke bawah. Jadi garisnya itu menurun. Grafiknya itu dia menurun kalau untuk yang OGIF negatif. Jadi jangan lupa OGIF positif itu frekuensi kumulatifnya lebih dari. Kalau yang negatif frekuensi kumulatifnya
lebih dari ya. Maksudnya jadi kalau yang OGIF positif itu frekuensi kumulatifnya kurang dari, kalau yang negatif itu lebih dari, dan OGIF-nya negatif itu turun, kalau yang positif grafiknya itu naik. Demikian video pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.